Kicau Mania tetap sehat. Untuk konten kali ini saya tidak bercerita tentang masteran, tentang suara sakti, tentang vitamin, atau tentang apapun juga. Khusus di konten ini saya ingin bercerita pengalaman saya selama ini, selama saya bermain burung, bagaimana saya mendapatkan burung-burung gacoan saya. Kalau tentang suara sakti mungkin sudah kemarin-kemarin yang udah saya ceritain ya, saya dapatnya bagaimana. Di sini yang intinya adalah begini loh ya. Di dalam saya mencari gacoan, kadang-kadang saya terlalu berani. Ya, yang dinamakan terlalu berani itu, saya hanya mendengar cerita dari seorang teman, atau hanya melihat video untuk, oh ini burung ini bagus, wah ini benar-benar burung bagus Pak Andi, coba ayo sekarang dibeli aja burungnya ini gini bla 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 bla, cerita-cerita gini, bermacam-macam ceritaan, bermacam-macam kabar tentang burung itu. Nah, kadang-kadang saya nekat, apalagi pada saat burung-burung jagoan saya, misalnya pada saat itu suara sakti lagi mabung, atau burung cucak hijau andalan saya lagi mabung. Saya ditawarin sama orang, Pak, ada burung cucak hijau bagus. Oh ya, di mana? Di kota ini. Coba saya lihat videonya. Oh, videonya begini-begini. Padahal kalau benar-benar diamati, video itu tidak menjamin. Sering sih anak buah saya yang cerita ke saya, Pak, mbok ngelihat ke lapangan, datang untuk melihat kira-kira memang benar bagus atau tidak. Nah, itu yang selama ini saya lakukan. Kadang-kadang saya nekat, oh beli, akhirnya setelah dicoba burungnya nggak jalan, dicoba rawatannya ini. Jadi gini ya para kicau mania, kadang-kadang orang jual belum tentu 100% dia jujur memberi rawatannya. Kalau dia sudah 100% membeli rawatannya, posisinya di rumahnya dia bagaimanapun kadang-kadang juga berbeda. Akhirnya burungnya nggak jalan. Nah, itu yang pengalaman saya. Pengalaman saya selama ini untuk membeli burung supaya saya nafsu kepengen juara. Apalagi setelah suara sakti dia sudah tidak main, saya kepengen ambisi cari murai, cari apa, akhirnya kadang-kadang ngawur. Itu pengalaman saya. Saya hanya ingin bercerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman yang selama ini juga sudah melakukan hal yang seperti saya, coba mulai sekarang lebih baik kita datang, kita melihat ke lapangan. Oh, lihat lapangan, oh bagus. Ya, atau kalau enggak kita mencari narasumber ya, dari teman media atau apa. Salah satunya mungkin ke Lintas Hobi ya. Kita juga bisa tanya sama orangnya yang megang Lintas Hobi. Mas, udah pernah belum lihat burung ini? Pasti dia akan memberikan jawaban. Oh, sudah pernah kok saya kok. Saya udah pernah lihat itu 2 kali. Kapan latihan keberapa sama latihan keberapa. Tapi yang ketiga ternyata dia nggak jalan. Nah, jadi kita bisa ngerem. Sekarang pun saya lagi mulai benahi diri saya sendiri juga. Jangan terlalu emosi untuk memilih burung, untuk percaya kepada orang. Percaya kepada orang itu boleh ya, tetapi kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita kecewa di belakang.
Namanya kecewa itu tidak mungkin di depan, pasti kecewa itu di belakang. Kalau yang di depan namanya bukan kecewa, harapan. Ya. Sementara kalau pengalaman saya seperti itu. Kemudian Kicomania, saya ingin bercerita juga tentang salah satu gacuan saya yang saat ini. Jadi gini ceritanya ya, saya mendapatkan burung ini juga sedikit aneh. Ya, pada suatu saat saya tuh sudah beli burung murai batu. Saya barusan beli, saya latih, saya lombain. Ya karena saya belinya percaya, burungnya nggak jalan. Saya bingung. Saya ketemu anak buah saya, kita rundingkan rawatannya gimana. Kalau menurut catatan rawatannya begini. Tapi dijalankan, dicoba, ya nggak jalan. Nah pada saat itu saya ditelepon oleh orang, oleh teman saya. Dia telepon, dia bilang gini, Pak Andi, butuh murai batu nggak? Nah saya waktu itu saya sudah merasa, waduh barusan beli murai batu nggak jalan, ditawari lagi sama orang. Saya saat itu langsung saya udah bilang, enggak deh, saya nggak beli murai. Saya barusan beli murai juga. Nah terus tapi orang itu dia apa ya, tidak putus asa. Dia telepon lagi, Pak ini murai bagus loh Pak. Ya ini yang telepon tuh istilahnya kayak apa ya, maklarnya. Pak ini bagus loh Pak murainya Pak. Ini berapa kali dicoba di latihan, sudah 5 kali juara 1. Saya waktu itu cuma baru mikir, waduh, ini murai ini dari mulai penawaran 10 juta, akhirnya orang nawarnya cuma 7 juta, 8 juta, dilatih lagi di tempat lain, juara 1 lagi, orangnya yang punya ya naik harganya jadi 13 juta. Tawar orang lagi, dilatih lagi, naik lagi jadi 15. Jadi setiap kali latihan juara naik. Akhirnya saya cuma merasa apa ya, dalam hati saya juga pengen rasa, wah apa beli lagi ya. Akhirnya saya bilang sama teman saya itu, ya udah nggak apa-apa deh, coba dibawa ke sini aja. Nah akhirnya burung itu dibawa ke tempat saya. Saya lihat, begitu saya lihat, jujur ya, Kicomania, saya nggak seneng posturnya burung itu. Saya kalau nyari murai batu, yang utama adalah memang lagu dan volume itu yang utama. Juga postur tubuh. Kalau postur tubuhnya nggak begitu menyenangkan, ekornya pecah-pecah, tak lihat, wah percuma lah ya. Saya harus nunggu mabung dulu supaya burung ini bisa menjadi bagus. Akhirnya memang begitu dia datang tak lihat, saya bilang, wah saya nggak begitu senang sama burung ini. Saya dengerin lagunya biasa aja, nggak ada istimewanya. Tapi yang punya bilang ke saya, Pak, ini burung hebat, ini burung dahsyat, lagunya bagus banget. Saya sudah sering dengar cerita orang bilang seperti itu. Saya hanya mikir, wah biasalah, orang kalau nawari ya pasti ngomongnya seperti itu. Gak ada orang nawari, Pak burung ini gak bagus Pak, tapi coba Bapak beli. Gak mungkin. Orang pasti nawarinya, Pak burung ini hebat, lagu hebat, volume, tembakannya panjang, bla 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 bla, wes pokoknya semua yang bagus-bagus. Akhirnya saya ngelihat burung itu, tak lihat, tak amati. Waduh, beli nggak ya? Saya tanya sama orangnya, kamu siapa, nama kamu? Dia bilang, nama saya Yudi Pak. Langsung saya tidak berpikir panjang, saya bilang sama dia, kamu minta berapa murainya ini?
Saya minta 20 Pak. Langsung saya bilang gini, kamu tak bayar 18 juta ya, yang 17 juta saya transfer ke rekening kamu, yang 1 juta saya kasihin teman saya ini yang bawa burung ini ke tempat saya ya. Jadi saya tidak mengada-ngada, ini kenyataan, harganya juga cuma segitu. Saya bilang ke orangnya, karena begitu saya dengar nama Yudi itu, kalau Kicomania amati atau Kicomania melihat konten saya yang sebelum-sebelumnya, pasti tahu nama Yudi itu siapa dia ya, karena nama dia berkaitan dengan suara sakti, karena nama itu sangat berkesan buat saya. Makanya begitu dia bilang namanya Yudi, saya nggak pikir panjang, udah tak beli aja, udah saya yakin pasti burung ini jadinya hebat. Dan memang burung itu sekarang kondisinya sedang mabung, dan sebelum mabung burung itu sudah memperlihatkan kehebatannya. Tapi saya tidak akan cerita pada saat di konten ini, saya akan cerita nanti di konten berikutnya, atau di konten yang kapan saya akan cerita, saya akan bahas tentang burung itu. Namanya pun juga tidak akan saya sebutkan saat ini. Kicomania, jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe untuk channel saya, supaya channel saya ini bisa berkembang. Saya bisa membagikan kepada para Kicomania semua tentang pengalaman saya di dalam saya merawat burung, atau pengalaman saya tentang saya seperti tadi yang sudah saya ceritakan, pengalaman saya berburu jagoan juga. Oke Kicomania, pesan saya tetap sehat. Salam Kicomania.